Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaldi Agus Ramadhani dari kelas 12 TKRU 3. Saya akan menjelaskan tentang diagnosis dari kerusakan sistem pelumasan dan sistem pendingin. Komponen mesin kendaraan akan menimbulkan panas apabila saling bergesekan. Untuk mengurangi efek dari gesekan tersebut, sistem pelumasan dibutuhkan. Adanya gesekan pada mesin kendaraan merupakan suatu alasan utama perlunya pelumasan. Komponen mesin kendaraan yang mayoritas terbuat dari logam akan menimbulkan panas apabila saling bergesekan. Untuk mengurangi efek dari gesekan tersebut, sistem pelumasan dibutuhkan. Sistem tersebut dibutuhkan untuk menghindari mesin kendaraan menjadi aus. Untuk juga mengetahui apa itu pelumasan dan bagaimana cara kerjanya, Anda dapat menyimak penjelasan berikut ini. Pengertian sistem pelumasan pada kendaraan. Pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyentuh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Oli yang melapisi celah-celah mesin dinamakan oli film. Pesan ini menempelkan sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Hal ini membuat setiap kali komponen mesin yang mayoritas terbuat dari logam bergesekan. Lapisan tersebut dapat menjadi penghalang terjadinya gesekan langsung. Sistem ini dibuat dengan memperhitungkan beberapa fungsi. Sistem ini bekerja secara langsung sebagai pendingin komponen mesin dan membilas kotoran yang menempel pada komponen mesin sehingga mesin dapat bekerja lebih baik. Pelumasan juga dilakukan untuk memberi sekat pada lubang antara silinder dan torak. Sekat ini berfungsi sebagai pencegah kebocoran tekanan dari ruang pembakaran. Selain itu, pelumas juga berfungsi untuk melumasi seluruh permukaan komponen mesin agar tidak bergesekan secara langsung. Hal ini tersebut dilakukan untuk meredam suara yang ditimbulkan dari komponen mesin yang bergerak, serta agar tidak terjadi keausan pada komponen mesin, sehingga mesin menjadi lebih awet dan kendaraan Anda menjadi nyaman untuk dikendarai. Komponen sistem pelumasan. Bak oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menampung oli. Komponen ini menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin. Pertama ada pompa oli. Pompa oli berfungsi untuk mengisi dan menyalurkan oli pada mesin. Kinerja komponen pompa oli bergantung pada putaran mesin dari camshaft, crankshaft, atau timing belt. Pompa oli bekerja dengan menyalurkan oli yang bertekanan ke semua saluran asin. Kemudian oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui saluran perkaitan yang berada di ujung pompa. Proses ini bertujuan untuk melumasi seluruh bagian lain dari mesin yang terbuka. Adanya pompa oli membuat seluruh komponen mesin mendapat pelumas tanpa tekanan. Yang kedua ada filter oli. Komponen lain yang digunakan dalam sistem pelumasan adalah filter oli. Komponen ini bertugas sebagai penyaring oli dan kotoran sehingga oli tidak cepat kotor. Apabila oli yang diproses dalam sistem ini
terkontaminasi oleh kotoran, maka pelumasan tidak akan berfungsi secara maksimal. Pelumasan yang bekerja di sebuah kendaraan tidak boleh mengandung kotoran sedikit pun. Partikel dan kotoran yang ada dalam oli dapat menyebabkan celah mesin yang rapat akan tergores. Yang ketiga ada strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga yang berdiameter 1 mm. Komponen pompa oli berada di antara lubang pompa oli dengan pompa oli, yaitu bertugas sebagai lubang isap pelumas menuju pompa oli. Kemudian ada pressure valve. Pressure valve atau katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumasan yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumas. Pengaturan ini dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan putaran yang tinggi. Ketika mesin berputar tinggi, volume oli yang bergerak dari pompa oli mengalami pertambahan, sedangkan saluran oli memiliki batas kemampuan. Oleh karena itu, pengaturan tekanan pelumas dibutuhkan agar tekanan oli tetap stabil. Kerja dari komponen yang satu ini memiliki hasil akhir untuk mengembalikan oli pada karter. Proses ini berlangsung ketika tekanan pelumas atau oli sedang naik. Kemudian ada sweeter oli. Sweet oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli. Komponen ini bertugas untuk memberitahukan kepada Anda terkait cukup atau tidaknya tekanan pompa oli untuk melumasi mesin. Anda akan dapat mengetahui hal tersebut ketika memutar kunci Anda pada posisi on. Lihatlah pada dashboard apakah lampu indikator oli kendaraan Anda menyala. Apabila lampu ini menyala, berarti komponen switch berfungsi dengan baik. Namun sebaliknya, ketika mesin dihidupkan, lampu indikator oli hidup. Saat mesin dihidupkan, periksalah oli mesin Anda. Kemungkinan Anda ada sesuatu yang bermasalah pada pelumasan kendaraan Anda. Kemudian ada oil gallery. Oil gallery adalah saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli atau pemasangan pada mesin. Komponen ini berupa lubang pada blok mesin yang akan dilumasi. Lubang ini akan mengantarkan pelumas pada perangkat yang harus mendapatkan pelumasan. Kemudian ada oli jet. Oli jet merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah silinder mesin. Komponen ini bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Kemudian ada PCV valve. Komponen yang satu ini tidak kalah penting. Komponen positive crankcase ventilation atau disingkat dengan singkatan PCV valve merupakan bagian dari rangkaian saluran mesin. Komponen ini berupa saluran ventilasi udara yang terdapat pada ruang engkol mesin. PCV valve berguna untuk mengeluarkan gas atau udara yang telah terkontaminasi. Pada rangkaian pelumasan mesin kendaraan, PCV valve berfungsi untuk membuang gas sisa pembakaran dalam mesin. Pada akhirnya, komponen ini dapat menjaga kestabilan tekanan pada mesin.
Cara kerja sistem pelumasan. Sistem pelumasan mesin kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana, namun juga rumit. Sistem ini akan mulai bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal, yaitu mesin belum dihidupkan, pelumas atau oli tertampung di dalam karter atau bak oli. Ketika itu pompa oli memiliki gas pasokan pelumas yang berasal dari engkol mesin. Pompa oli pada umumnya menggunakan rotary pump. Kemudian ketika mesin dihidupkan, poros engkol memulai kerja sistem pelumasan dengan memutar pompa oli. Proses ini menyebabkan adanya penyedotan pada komponen inlet hose oli pump. Pelumas akan masuk pada pompa oli lewat inlet valve dan terjadi penekanan pelumas oli pompa di sisi lainnya. Pelumas atau oli yang sudah memiliki tekanan mengalir jalur oli menuju filter oli. Dalam komponen filter ini, pelumas mengalami proses penyaringan agar terbebas dari berbagai kerak, kotoran, dan partikel. Pelumas atau oli lalu lewat pada komponen oil feed, disalurkan ke oil jet dan bagian atas mesin. Oli yang telah berada di permukaan mesin secara otomatis akan langsung melakukan tugasnya, yaitu melumasi bagian rocker arm dan poros cam. Setelah itu oli kembali ke bak atau karter lewat saluran oli. Di sisi lain, oli dari oil jet di bawah blok silinder dikeluarkan dengan cara disemprotkan. Oli atau pelumas ini bertugas untuk melumasi komponen connecting rod dan piston. Seluruh perputaran pelumas tersebut dibantu dengan adanya komponen weight balance. Komponen weight balance merupakan bagian dari poros engkol yang berbentuk menyerupai sekop. Komponen ini bertugas untuk mengobrak abrik oli yang berada di karter atau bak oli pada saat poros engkol berputar. Hal ini bertujuan untuk menyebar oli ke semua bagian mesin. Dan pemeliharaan sistem pelumas motor. Minyak pelumas oli mesin yang berkurang kemudian tersisa sedikit di dalam mesin, walaupun tidak tampak jelas berapa mililiter berkurangnya. Namun ada banyak informasi yang bisa diketahui mengenai kondisi oli mesin. Hanya dapat melihat olinya. Gangguan besar dalam sektor mesin biasanya didahului oleh sistem pelumas yang tidak bekerja secara maksimal. Secara teknis, mesin yang sehat, maka minyak pelumas oli di dalamnya tidak pernah berkurang. Oleh karena itu, jika minyak pelumas oli mesin berkurang drastis dalam waktu singkat, maka dapat dicurigai adanya kerusakan pada sistem pelumas mesin. Berikut beberapa kemungkinan penyebab dan cara mengatasi gangguan minyak pelumas oli mesin atau oli mesin berkurang yang tersisa sedikit di dalam mesin. Yang pertama, sel oli mesin bocor. Ditanda dengan terjadinya rembesan minyak pelumas atau oli pada mesin. Cara mengatasi kerusakan ini yaitu dengan mengganti sil oli bagian yang bocor atau gasket perpak pada kepala silinder. Jika yang bocor adalah sel katup, maka ditandai keluar asap putih dari knalpot. Cara mengatasi: ganti segera bos katup atau klep dan sel tersebut. Yang kedua, pelumas mesin atau oli tidak sesuai ditandai dengan suara mesin kasar. Setelah proses penggantian minyak pelumas atau oli dan perpindahan gigi keras,
Cara mengatasinya adalah dengan mengganti minyak pelumas atau oli yang sesuai dengan anjuran produk. Berikut adalah masalah atau gangguan yang sering terjadi pada sistem pelumas. Yang pertama, minyak pelumas kotor atau hitam pekat. Pengecekan minyak pelumas atau oli secara rutin sangat diperlukan untuk mendapatkan kinerja sistem pelumas yang baik. Pengecekan dilakukan terhadap jumlah dan warna dari minyak pelumas atau oli. Minyak pelumas atau oli yang telah lama digunakan umumnya akan menunjukkan warna hitam. Ada dua penyebab minyak pelumas oli mesin sepeda motor berubah kotor hitam pekat, yaitu sebagai berikut. A. Minyak pelumas oli jarang diganti. Hal ini ditandai dengan minyak pelumas oli mesin yang hitam pekat banyak mengandung endapan kotoran. Cara mengatasi gangguan ini adalah dengan mengganti minyak pelumas secara rutin dan berkala. B. Kualitas minyak pelumas oli yang jelek. Keadaan ini ditandai dengan baru berapa hari ganti minyak pelumas oli mesin warna oli sudah berubah hitam pekat. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti minyak pelumas sesuai standar atau spesifikasi produk yang dianjurkan oleh pabrikan sepeda motor. Yang kedua, tekanan oli mesin atau minyak pelumas rendah. Sistem pelumas pada mesin juga dapat menunjukkan gangguan beberapa tekanan minyak pelumas atau oli mesin rendah. Keadaan ini bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Pompa minyak pelumas atau oli tidak bekerja dengan baik. Hal ini ditandai dengan suara mesin yang kasar, cepat panas, sirkulasi minyak pelumas oli mesin tidak lancar. Cara mengatasi keadaan ini adalah dengan memperbaiki pompa minyak pelumas atau oli mesin tersebut, dan bila perlu diganti dengan yang baru. Kemungkinan penyebab sebagai berikut. A. Komponen gigi penggerak minyak pelumas atau oli mesin mengalami kerusakan atau aus. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti gigi-gigi penggerak yang rusak dengan yang baru. Yang B. Oli tidak mengalir dengan baik. Biasanya disebabkan oleh adanya kotoran atau endapan yang tertinggal pada saluran atau saringan filter oli. Cara mengatasinya dengan membersihkan saringan oli dari kotoran yang menempel pada saringan filter oli, atau ganti dengan saluran atau saringan filter oli baru. Yang ketiga, tidak ada tekanan minyak pelumas. Keadaan tidak teratur mengindikasi ada gangguan pada sistem pelumas. Hal ini ditunjukkan tekanan oli yang tidak ada sama sekali. Beberapa kemungkinan dari penyebab gangguan ini yaitu sebagai berikut. A. Di dalam karter mulai kekurangan minyak pelumas. B. Saringan minyak pelumas di sekitar pompa minyak banyak melekat kotoran. Yang keempat, tekanan minyak pelumas di dalam motor terlampau tinggi. Gangguan ini bisa dilihat pada meter tekanan pelumas yang menunjukkan angka atau nilai sangat tinggi. Adapun kemungkinan penyebab dari gangguan ini yaitu sebagai berikut. A. Pengatur tekanan minyak pelumas berupa katup dan pegas tersebut atau tersumbat. Yang B. Pegas pengatur tekanan minyak pelumas terlalu keras. Kemudian 5. Mesin tidak dapat distarter tetapi tekanan minyak pelumas tetap atau tidak ada tekanan. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan timbulnya gangguan berupa mesin tidak dapat distarter tetapi tekanan oli tetap, yaitu sebagai berikut. A. Minyak pelumas terlalu rendah. Cara mengatasinya adalah ganti minyak pelumas dengan minyak pelumas yang sesuai. Yang B. Komponen pompa. Cara mengatasinya adalah bongkar dan periksa komponen-komponen pompa, ganti jika aus. Saringan oli yang keenam, saringan oli tersumbat. A. Saringan oli tersumbat. Cara mengatasinya adalah ganti saringan oli. Kemudian B. Katup mengatur tekanan oli rusak. Cara mengatasinya adalah bongkar katup pengatur tekanan oli dan ganti jika rusak.
Yang C, alat pengukur tekanan oli rusak. Ada dua cara untuk mengatasi penyebab ini, yaitu sebagai berikut. 1. Buka sending unit dan hidupkan mesin apabila oli memancar, berarti alat pengontrol rusak. Yang kedua, periksa sistem pengontrol terkena oli, perbaiki jika rusak. Yang D, packing atau seal yang berhubungan dengan saluran minyak pelumas bocor. Cara mengatasinya adalah ganti packing atau seal dengan baik. Yang E, minyak pelumas terlalu sedikit. Cara mengatasinya adalah tambah minyak pelumas sesuai kebutuhan. Dan yang ketujuh, pada waktu mesin beroperasi tekanan oli berkurang. Kemungkinan yang dapat menyebabkan gangguan ini yaitu sebagai berikut. A, kekentalan minyak pelumas berkurang karena mesin terlalu panas. Cara mengatasinya adalah periksa mesin, setel sistem pengapaian, dan perbaiki sistem bahan bakar. Yang B, kerusakan pada bantalan. Cara mengatasinya adalah bongkar mesin dan perbaiki. Yang C, tutup pembuangan oli bocor. Cara mengatasinya adalah perbaiki tutup pembuangan oli. Yang D, seal pada poros engkol bocor. Cara mengatasinya adalah ganti seal engkol. Dan yang kedua ada sistem pendingin. Sistem pendingin adalah suatu sistem penstabilan suhu pada mesin mobil. Sistem ini akan bekerja ketika mesin mobil telah mencapai suhu tertentu. Sistem pendingin adalah suatu sistem penstabilan temperatur atau suhu pada mesin mobil. Sistem ini akan bekerja ketika mesin mobil telah mencapai suhu tertentu. Pada kondisi tersebut, cairan pendingin melakukan sirkulasi agar panas pada mesin dapat berpindah. Sistem ini bertugas untuk menjaga kestabilan suhu kerja pada mesin ini. Didukung oleh berbagai komponen. Simak penjelasan berikut ini memahami komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk mendinginkan mesin mobil serta cara kerja komponen tersebut. Yang pertama ada radiator. Radiator merupakan salah satu komponen sistem pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan air pendingin mesin yang telah digunakan. Fungsi tersebut dilakukan dengan membuang panas lewat kisi-kisi radiator. Air yang digunakan untuk mendinginkan mesin kemudian didinginkan kembali oleh radiator yang dapat dibuang lewat kisi yang ada di radiator. Proses pendinginan air yang menjadi panas akibat digunakan untuk mendinginkan mesin bermula dari upper tank. Upper tank berfungsi untuk menampung air panas sisa pendinginan mesin. Kemudian air panas tersebut akan turun lewat pipa-pipa kecil di tengah kisi-kisi. Pipa-pipa ini berfungsi untuk membantu proses pendinginan air. Air yang telah melalui pipa-pipa kecil tersebut akan ditampung pada power tank. Air ini intinya akan diputar lagi untuk mendinginkan mesin. Begitulah komponen ini bekerja secara berulang. Namun seringkali terjadi masalah pada radiator yang disebabkan pipa-pipa kecil pada sirip-sirip radiator tersumbat oleh kerak. Kerak ini terbentuk karena adanya zat asam yang terkandung pada air radiator. Untuk membersihkannya, Anda dapat meminta bantuan bengkel untuk servis radiator. Yang kedua ada pompa air. Pompa air atau water pump berfungsi untuk menghantarkan sirkulasi air dari lower tank pada radiator ke mesin. Pengaliran kembali ini bertujuan agar air radiator kembali menjalankan fungsi untuk mendinginkan mesin. Cara kerja komponen ini menyesuaikan dengan putaran mesin. Hal ini disebabkan oleh puli pada komponen ini yang tersambung dengan fan belt, di mana fan belt merupakan penghubung komponen pompa air dengan mesin. Komponen ini hanya dilumasi oleh air saja, sehingga sel komponen ini cepat aus. Karena kurangnya pelumas, kerusakan ini sulit dideteksi, karena apabila sel sudah aus, air yang menetes ke bawah mengenai mesin dan hilang
begitu saja, menguap terkena panas. Jika Anda merasa air radiator Anda cepat habis, bisa jadi kebocoran tersebut yang terjadi. Untuk mengatasinya, Anda harus mengganti pompa air atau water pump agar proses pendingin mesin Anda berjalan kembali dengan lancar. Yang ketiga ada termostat. Komponen yang bekerja pada sistem pendingin lainnya adalah termostat. Komponen ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pendingin mesin. Terdapat dua jenis termostat, yaitu termostat dengan katup bypass dan tanpa katup bypass. Termostat akan bekerja hanya pada saat panas mesin telah mencapai panas tertentu. Apabila mesin kendaraan belum mencapai suhu kerja termostat, maka komponen ini berfungsi untuk menjaga air tidak melalui sirkulasi. Kemudian begitu mesin telah mencapai pada suhu kerja, termostat komponen ini secara otomatis membuka salurannya. Dengan demikian cairan pendingin mesin bisa melakukan sirkulasi lalu mengaliri radiator. Yang keempat ada kipas radiator. Radiator fan atau kipas radiator merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk memberi aliran udara pada radiator. Aliran udara ini dibutuhkan dalam proses pendinginan air atau cairan dalam radiator. Berbeda dengan kipas pada umumnya, kipas radiator tidak meniupkan udara tapi menyerapkan. Kipas radiator bekerja dengan menghisap udara dari radiator. Udara tersebut kemudian dihembuskan ke arah mesin. Udara dingin yang dihasilkan dialirkan melalui kisi-kisi radiator, terutama ketika mobil berhenti. Kipas radiator terletak di belakang radiator. Bagian radiator yang berupa poros ekor dengan fan billnya bertugas untuk menggerakkan kipas ini. Ada dua macam kipas radiator, yaitu kipas radiator yang digerakkan mesin dan yang digerakkan dengan motor listrik. Jenis kipas radiator yang digerakkan dengan motor listrik lebih sering ditemui pada kendaraan keluaran terkini. Jenis kipas tersebut dipilih karena bekerja berdasarkan sensor pada saluran air pendingin. Apabila komponen ini menerima sensor naiknya suhu air pendingin sampai batas temperatur tertentu, maka kipas radiator baru bergerak menjalankan tugasnya. Sedangkan kipas radiator yang digerakkan dengan mesin akan terus bekerja ketika mesin kendaraan dinyalakan. Dengan demikian, penggunaan komponen ini tidak banyak menggunakan arus listrik. Yang kelima ada radiator kap atau tutup radiator. Merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan pada sistem pendingin. Komponen ini berfungsi untuk meningkatkan sekaligus menjaga titik didih air agar tidak mencapai suhu 100 derajat Celcius. Komponen tutup radiator memiliki tugas untuk menjaga kestabilan tekanan pada sistem radiator. Tekanan tersebut mencapai 0,7 atau 0,9 bar yang tertentu pada tutup radiator. Apabila telah melebihi batas tekanan tersebut, klep tutup radiator akan terbuka dan sebagian air mengalir ke tangki cadangan. Terdapat dua macam tutup radiator, yaitu katup vakum dan katup tekan. Relief valve atau katup tekan terbuka apabila mesin mengalami kenaikan suhu karena naiknya tekanan dalam radiator. Hal ini menjadikan komponen mampu mengalirkan air yang menguap menuju reservoir tank. Sedangkan katup vakum atau vakum valve akan bekerja ketika temperatur air sudah menurun. Katup ini berfungsi untuk membuat kevakuman dalam radiator serta menyedot air dari reservoir tank. Yang keenam ada tabung reservoir. Tabung reservoir tank atau tabung reservoir berfungsi untuk menampung uap yang dihasilkan oleh radiator ketika suhu mesin tinggi. Ketika tekanan
upper tank radiator meningkat atau pada saat relief valve terbuka, komponen ini akan menyimpan air yang dihasilkan. Air tampungan tersebut nantinya akan diputar kembali ketika kevakuman terjadi pada upper tank radiator atau katup vakum bekerja, maka air akan dialirkan kembali. Kemudian yang ketujuh ada selang radiator. Komponen yang tidak kalah penting bagi sistem pendingin mobil adalah selang radiator. Komponen ini bertugas untuk menghubungkan radiator dengan blok mesin. Terdapat dua jenis komponen selang radiator, yaitu selang atas dan selang bawah. Selang pada bagian atas berfungsi untuk mengalirkan air yang panas akibat penyerapan suhu mesin menuju radiator. Sedangkan selang radiator pada bagian bawah bertugas untuk mengalirkan air yang telah mengalami proses pendinginan dalam radiator menuju mesin untuk menyerap panas. Yang kedelapan ada tangki cadangan radiator. Pada sistem pendingin, tangki cadangan radiator juga sangat dibutuhkan. Tangki ini digunakan untuk menampung air yang harus keluar dari proses pendinginan. Pada satu kondisi di mana suhu mesin meningkat, maka tekanan pada sistem pendingin juga terus bertambah. Tekanan ini membuat adanya air yang harus dikeluarkan dari sistem untuk mengurangi tekanan. Air yang keluar dari sistem ini kemudian ditampung oleh tangki cadangan radiator. Apabila suhu mesin sudah kembali dingin, maka air pada tangki cadangan dapat digunakan kembali. Pada suhu mesin dingin, tekanan di sistem pendingin akan normal kembali. Proses ini membutuhkan tambahan air, dan air tampungan dalam tangki cadangan inilah digunakan untuk dialirkan kembali. Itulah tadi pembahasan mengenai 8 komponen sistem pendingin mobil dan cara kerjanya. Gangguan pada sistem pendingin mesin mobil. Adapun beberapa gangguan pada komponen pendingin mesin mobil yang wajib diketahui. Mengingat ini sangat penting, maka setidaknya pemilik kendaraan harus tahu cara memperbaiki sebagai langkah pertama jika gangguan, atau bisa juga membawa ke bengkel resmi. Berikut beberapa gangguan pada sistem pendingin mobil, yaitu yang pertama, radiator. Radiator merupakan salah satu komponen utama yang berfungsi untuk menukar cairan radiator panas berubah menjadi dingin. Radiator pun dapat mengalami gangguan kebocoran yang membuat kurangnya volume air radiator. Alhasil pertukaran suhu cairan dingin tidak berjalan dengan baik. Cara untuk mengatasi gangguan tersebut adalah dengan memperbaiki bagian yang bocor. Jika radiator mengalami korosi, maka perlu diganti dengan bagian yang baru. Namun bila gangguan sudah kategori parah, maka Anda harus mengganti dengan unit radiator baru. Yang kedua, tutup radiator. Tutup radiator walaupun hanya sebuah tutup, tapi tutup radiator yang satu ini memiliki peranan yang sangat penting pada sistem pendingin. Tutup radiator berfungsi untuk mengontrol tekanan dan mengatur volume cairan radiator pada kapasitas yang ideal. Gangguan pada tutup radiator berupa rusaknya sel karet dan pegas yang telah melemah. Sebaiknya ganti dengan unit yang baru sesuai spesifikasi standar pabrik. Kipas pendingin. Komponen ini berfungsi untuk meningkatkan aliran udara yang mengalir melalui sirip-sirip radiator dan sekaligus mengembuskan udara ke arah mesin untuk membantu melepas panas. Gangguan pada kipas pendingin berupa putaran kipas yang tidak kincang karena fan belt kurang tegangan sehingga terjadi selip. Usahakan dalam pemasangan kipas pendingin tidak boleh terbalik. Masalahnya, kondisi kipas terbalik akan membuat aliran udara tidak sepenuhnya diterima oleh mesin dan radiator sehingga proses pendinginan tidak optimal. Pompa air. Masalah yang seringkali dialami waterpump adalah kebocoran. Gangguan ini terjadi karena usia pakai komponen yang sudah lama atau tegangan fan belt yang terlalu keras sehingga kinerja bearing dan sel pada waterpump menjadi berat. Apabila kondisi kebocoran parah, sebaiknya ganti dengan unit pompa air yang baru. Yang kelima ada termostat. Termostat adalah komponen yang mengontrol aliran air radiator dan mengatur suhu optimal mesin. Apabila termostat bermasalah,
atau rusak harus segera diganti dengan unit yang baru agar sistem pendingin mobil dapat berjalan normal. Pastikan saat memasang termostat harus posisi benar karena pemasangan yang terbalik akan menyebabkan kebocoran. Yang terakhir ada selang inlet atau outlet. Selang ini berfungsi sebagai aliran cairan pendingin dari mesin ke radiator dan dari radiator ke mesin. Masing-masing selang berada di bawah dan di atas radiator. Selang ini dikaitkan dengan cara diklem pada setiap ujungnya. Masalah yang sering dialami selang inlet dan outlet adalah robek terlepas dari penggunaan selang yang tidak tepat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.